Suprapto Mangun Baskoro. Ya karena saya merasa jadi seniman itu belum tentu bisa menghidupi. Ku langkahkan kembali kakiku, menguak sepi ramai siang malam, dan kaki ini terus melangkah, walau kadang-kadang hati ini goyah, namun aku tetap melangkah. Ya kalau aktor sih enggak, cuma pemain aja lah. Kalau aktor itu kan, wah buat saya terlalu tinggi. Cuman ya setiap saya main, Mas Billy bilang, apa itu mainmu? Nah cuman kadang-kadang saya juga nggak main, karena di samping itu saya juga seneng musik. Akhirnya kadang-kadang saya diperankan jadi pemusik. Kegiatannya kalau nggak gambar ya nulis, kalau nggak ya main gitar. Karena ya daripada nganggur waktu itu pikirku. Tapi kalau soal gambar itu memang saya sejak kecil, sejak SD lah katakan, sejak SR, tapi waktu itu masih itu suka gambar. Karena memang saya sejak kecil itu jarang di rumah, jadi tidur di tempat teman, tidur di emperan toko karena mabuk. Jadi jarang tidur rumah. Ya kadang-kadang seminggu baru pulang, 3 hari minimal baru pulang. Pulang itu makan, habis itu jalan lagi. Sugeng Jang nembe mriki ngagem mobil. Kok di sini sarapane? Oh, aku mau sarapan kan ini. Oh. Mau cinde. Tapi kira Bar niki sarapan meneh nggih? hah? Bar niki sarapan meneh. Aduh, lapar. Nggih. Ya karena saya merasa jadi seniman itu belum tentu bisa menghidupi. Ya. Jadi kan nggak tentu hasilnya, belum tentu 3 bulan sekali pentas. Ya, belum tentu itu. Dan kalau pentas ya waktu itulah katakan untuk hidup nggak bisa. Secara normal punya anak istri loh, nggak bisa. Harus cari kerja yang lain. Samping berteater katakan. Nah, tapi karena saya sudah terlanjur seneng di kesenian ya. Kesenian dalam artian kesenian sekarang. Akhirnya ya udah saya memutuskan nggak kawin aja. Karena ya daripada nyiksa anak orang lain katakan. Nggak tahu, saya kadang takdir saya apa memang nasib saya akhirnya nggak peduli, dah. Banyak juga sebenarnya, tapi kalau soal perempuan, wah, jangankan orang kita sendiri ya, tapi Cina, Arab, bule, pernah. Mandek. Aku mandek. Jegrek ngadeg mbegegek. Tanpa obah, tanpa mingset. Unek-unek arep metu glagap-glagap. Mandek mayong plompang-plompong ora bisa omong. Rasa ati ngendelong anglong. Delek-delek bengong
kaya sapi ompong wektu aku diweruhi pocong. Dulu saya ketemu Sudiowati itu ya bukan di kali sih sebenarnya, tapi karena saya dipersalahkan karena berak di kali dan itu dianggap kurang ajar. Nah, saya dimarahi dan dimaki-maki, tapi saya membela diri dan menyangka, loh, kali itu kan biasa untuk berak. Saya dulu juga beraknya di kali. Rumah saya nggak ada WC waktu itu, tapi dekat dengan kali. Dan kali itu kalau diberakin itu wajar buat saya. Tapi mungkin karena dia penjaga Alas Ketonggo dan kali di Ketonggo itu dikeramatkan juga karena banyak orang kungkum di kali, ngerendam di kali, dan saya dekat dengan yang katakan orang-orang kungkum di situlah. Tapi kan saya tidak di orang kungkum sebelahnya, jadi di bawah orang-orang kungkum. Berapa hari kemudian dia datang, ya, mimpi juga, tidak memarahi tapi minta tolong untuk membersihkan Sendang Margo. Nah, ternyata dia itu memang tinggalnya di Sendang Margo. Nah, waktu itu mimpi saya bukan lagi dimarahi, tapi disuruh membersihkan Sendang Margo, karena Sendang Margo sudah berlumpur. Lumpurnya itu hampir 3/4 dari kedalaman aslinya. Ya, tapi harus gimana lagi? Saya nggak punya biaya untuk bersih-bersih, repot. Saya juga nggak mau untuk membersihkan, juga nggak mau untuk apalagi menanami. Nah, waktu itu 3 tahun kemudian lah katakan, saya bercerita itu, Bram itu mau, kawin wae dok. Wah, enggak, musyrik. Kalau kamu mau, saya bayar 7,5. 7,5 apa? Juta. Ya saya mikir. Nah, pada akhirnya saya mau, ya, satu keputusan nih, saya mau nggak dibayar pun nggak masalah, karena saya berpikir lain. Iya, ini mata air, satu untuk mandi bisa, untuk masak bisa, untuk mengairi sawah juga bisa. Lah, iya ya, air itu kehidupan, aku mikir. Dan saya berpikir waktu itu, iya ya, daripada nanti dibeli aqua, itu akhirnya tersedot untuk aqua. Di samping itu, waktu itu kan ada saran tentang penghijauan sejuta tanaman. Penanaman itu perlu dan bagus, karena saya melihat juga prihatin karena banyak pohon ditebangi, banyak kayu, terutama di sana kan jati, masih muda saja sudah ditebangi, dan itu kan mengganggu dalam keseimbangan hidup manusia kalau disadari loh. Oke lah,
Saya mau. Karena ini semua untuk keseimbangan alam dan kehidupan. Sebelumnya pernah dengar atau dicurhatin Mbah Kodok mau? Oh, kalau masalah itu ya saya dikabari. Sebelumnya, Mungkin 3 bulan sebelumnya malah diskusi, sempat debat juga gitu. Sempat juga karena dunia hal yang berbeda kan gitu ya. Logika saya, nalar saya kan nggak nyampe kan gitu ya. Walaupun kita tahu mengakui, menghormati dan akhirnya ya menghargai pilihannya beliau kan gitu. Sempat diskusi panjang gitu, dan pada hariannya saya datang. Kejadian yang tidak irasional ya, yang di luar logika. Saya ditanyai temen, masih jauhkah lokasinya? Saya sendiri juga nggak ngerti. Cuma diancer-anceri di dalam undangan itu tak. Terus waktu diskusi diancer-ancerin. Tapi masuk sana kan sudah hampir jam 7 kurang seperempatan gitu. Jadi posisi kiri kanan kan sudah gelap mas, kan gitu. Kan ada perkebunan, area sawah dan seterusnya. Begitu ditanyain saya ngelihat kaca gitu, itu malah ada bayangan orang delok meneh 2 kilonan. Kayak dituntun aja. Ini swear bener demi apapun kan gitu. Sampai ditanya itu 3 kali. Terus kita juga pernah akhirnya turun tak sempat tanya. Oh masih sekian kilo lagi nanti ada pertigaan baru kiri. Nah itu. Nah yang terakhir itu saya ditanya, ini syahdu ora kan gitu. Orang sedak di lone pertigaan langsung kiri, pokoknya kiri ke arah kiri pentok kan gitu. Nah saya pas melihat kaca lagi, di kaca itu semacam ada bayangan orang tua ya umur sekitar 70-an lah, 65-70 itu pakai beskapnya coklat kan gitu, anunya coklat kan gitu. Yang aneh yang saya lihat di bayangan kaca tadi itu pas apa istilahnya daup atau nikahnya dia, ketemunya dia itu pas duduk di pelaminannya dia kan. Kalau orang selintas kan ngelihat nggak sampingnya kan nggak kelihatan kan gitu. Nah itu saya lihat orang tua itu yang tadi ngelihat di kaca itu cewek itu? Bukan, cowok. Pakai belangkon, pakai kejawen beskap itu loh kan. Terus dipakai jari kan gitu. Itu duduk di sebelah sana. Terus saya bilang sama teman-teman gitu. Itu loh sing tak omongke mau ning mobil kan gitu. Lah kae wonge tuh. Terus nggak ada momen apa dia foto-fotonan apa piye, terus begitu lihat lagi sudah tidak ada itu orang. Sampai pulang nggak ketemu itu orang. Ini yang irasional, nalar, tapi bener ada saksinya teman-teman yang 8 orang selain saya, kan 9 dengan saya. Iya, kita kan manusia wadak ya mas, hidup di dunia. Itu kan di dunia boleh dikatakan dunia lain kan. Nah sementara ini manusia yang wadak yang seutuhnya hidup di dunia kok nikah dengan ini. Tapi tujuannya Mbak Kodok kan bagus apa? Nah, waktu itu saya nggak cerita. Oh, itu nggak cerita. Justru saya agak awalnya saya tentang keras kan gitu. Saya sampaikan ini tahu nggak konsekuensi risiko yang akan menimbangi nantinya dan seterusnya. Baru setelah nikahan suatu saat mungkin 2 bulanan dia dolan sini lagi, itu masih diskusi ya, tanya kabar-kabari dan sebagainya. Terus termasuk cerita masalah sendang itu ya saya baru tahu setelah terjadian toh Pak. Gitu. Ya ternyata ya memang bagus juga untuk tujuannya, mulia lah, kembali back to nature, kembali ke alam kan gitu. Dan alam memang kondisi sekarang kan sudah tidak karu-karuan, sudah dirusak. Kalau awal perjumpaan ya sejak kecil mas, itu satu kampung ya.
Omahku mung sebelah. Mbah Kodok ini kan 2 gang dari sini sebelah situ aja, beberapa rumah. Ya beliau spesialisnya, jagonya di sana, smartnya di bidang seni apapun, termasuk baca puisi, oh hebat ya. Soalnya kan sering tampil dengan PS Rendra itu. Kalau mungkin setengah tahun ini ya sering muncul lah, saya ya kaget, kayak gitu lah. Terakhir 2 bulanan ini ya sampai ya. Kurang lebih 2 bulanan ini naik malam tidurnya ke sini. Ya biasa datang bisa jam 6, setengah 7, bisa jam 9, bisa jam 12, bisa jam 1 baru datang gitu. Dan saya tanya, loh piye lah, malah tak kasih wis ke nek golek kamar kuwi ning kono kosong, di bawah ada 1, di atas 1 nek pengen tentram kan gitu. Tapi tidak mau ya tidurnya depan TV. Di depan TV sudah. Di depan TV itu senangnya nonton film. Dia itu manusia bebas, manusia merdeka. Merdeka hati, merdeka rasa, merdeka pikiran, apapun. Dia nggak mau Prinsipku terbelenggu. kemerdekaanku Gitu. ada rajaku. Terus makanya nek datang ke sini ya saatnya dia. Ya sok jam 6, sok jam 7, sok jam 9, kadang jam 11, bahkan pernah sampai jam 1 lebih juga sempat ya. Habis itu ya mau nonton. Iya, enggak itu enggak pernah dikunci. Dia itu ya teman sahabat sak kampung sejak kecil, remaja, dewasa, sampai tua kan gitu ya. Itu yang ada positif. Kan lepas dia di luar kampung kayak apa, dan itu memang hanya dia, urusannya dia. Tapi kalau di kampung, apalagi khususnya kaitannya dengan seni ya, seni, drama, puisi dan seterusnya, wah dia punya nama itu. Ku langkahkan kembali kakiku, menguak sepi ramai siang malam, dan kaki ini terus melangkah, walau kadang-kadang hati ini goyah, namun aku tetap melangkah. Termasuk dengan dolan waktu kecil ya, cari belut, cari kodok, cari kadal, cari ulo sampai itu. Tapi wong dia itu setan radoyan demi randulit ya, senengannya bangsa nenggon mana kayak gitu tuh, malah nek ditantang jak totoan dia ya sendi yo ayo kan gitu. Di sing wingi tak uyuhi ya diuyuhi itu bener. Ini orang memang apa ya, kayak seorang dikatakan aneh, antik dan seterusnya, tapi itulah dia dengan kemerdekaan dirinya, kemerdekaan rasanya, kemerdekaan pikirannya, itulah memang orang merdeka seperti dia. Akhirnya keputusan, oke lah, nggak usah dibayar 7,5 nggak masalah. Karena selain membantu ide pemerintah, ide ya ini bagus, dan mata air juga bagus untuk kehidupan orang lingkungan. Akhirnya saya mengiyakan, tapi dengan janji, satu membersihkan kolam, kedua menanam,
kali saya takut karena dianggap musyrik. Tapi begitu saya berpikir, ya hubungannya dengan keseimbangan. Loh, karena saya berpikir tentang air, tentang lingkungan yang ditanami sejuta tanaman, dan ini masalah air, yang air itu kehidupan. Saya akhirnya memutuskan, ya tanpa dikasih uang pun nggak masalah. Karena saya juga waktu itu, iya, saya dengar banyak kok orang kawin dengan bere, apalagi orang biasa, wong sing jeneng raja Panembahan Senopati kawin karo Nyi Roro Kidul. Oke lah. Tapi selama itu belum dimeriahkan secara mantenan bener, upacara manten bener, cuma diam-diam. Akhirnya saya oke. Dan Bram juga waktu itu, ya wes, nggak masalah sebenarnya, nggak masalah bagi yang tradisi loh ya. Tapi yang agama, apalagi fanatik, ya menjadi apa toh, kontradiksi toh, atau permusuhan mungkin. Ya karena ada yang menulis di majalah Tempo apa ya? Tempo kan? Ya. Ada yang menulis sekitar 5.000 sampai ada yang sekitar 4.000. Jadi memang rame. Saya disembunyikan, nggak boleh keluar. Aku dikunci. Ojo metu mbah, keos ingko. Ada yang jualan lengotolo. Lengotolo itu katanya kalau dioleskan di alis itu bisa melihat. Nah saya waktu itu juga ditanya, Mbah, nanti ya bisa melihat? Istri Mbah, ya yang lihat bisa lihat, tapi yang enggak ya enggak. Ya, nah, aku kan ora iso jawab. Wajahnya kalau melihat R.A. Kartini mirip, pakai kemben, nggak pakai baju, pakai kemben. Wajahnya waktu saya nonton wajahnya, loh kayak gambar Kartini, tapi sudah tua, lebih tua lah. Jadi itu kalau orang sana percaya itu danyangnya Ngawi, bukan Ngawi maksudnya, danyangnya Brawijaya yang tidak dibolehkan untuk ikut ke Lawu. Makanya dinamakan Setyowati, walaupun mosok Setyowati ya, tapi aku pada akhirnya setia dengan hati. Jadi nggak dibolehkan, ini nek jenenge tenan orang aku. Ya saya habis itu nggak pernah ketemu, dan saya memang karena ini bukan cinta, saya nggak rindu juga, enggak. Biasa, karena ya itu di sini bukan masalah cinta, tapi masalah hubungan kerjasama. Ya tujuan saya karena saya berpikir tentang alam, akhirnya ya ini keseimbangan untuk menyeimbangkan. Kita menghidupkan mata air, kita juga menanam. Kan itu keseimbangan buat saya. Oh iya, karena air adalah kehidupan. Nah, juga penghijauan itu satu kenyataan.
Alam itu saudara tua kita. Sebelum ada manusia, mesti tumbuhan. Akhirnya binatang. Binatang itu saya anggap tua, lebih tua dari saya. Nah, menungso ki ragil, ning dergil. Kokil. Langkahku sempoyongan. Karena mabuk minuman. Langkahku sempoyongan karena mabuk minuman. Namun sampai tujuan. Namun sampai tujuan. Namun sampai tujuan. Ya, terima kasih Tuhan. Alam, nabi segala nabi, wali-wali loh ya juga. Dan roh nenek moyang, termasuk para danyang. Langkahku sempoyongan karena mabuk minuman. Namun sampai tujuan. Ya, sebenarnya kalau soal hubungan intim itu tidak terjadi. Tetapi karena saya merasa sewaktu itu sebagai peran utama katakan. Nah, ini saya sudah mulai mengarang dalam arti improvisasi. Ya. Karena saya sebagai peran, ya akhirnya setengah drama atau berteater lah. Tapi sebenarnya belum pernah berhubungan intim. Nah, soal saya punya anak itu sebenarnya ya bikinan. Karena saya pernah menyatakan diri punya anak, tapi sebenarnya itu karangan juga. Nah, tetapi anehnya itu terjadi. Waktu itu saya duduk sendiri di Cemoro Bengkong ini. Akhirnya suatu waktu ada seorang laki perempuan masih muda lah. Itu datang lewat ini teras itu, dan belum saya tanya, tiba-tiba dia berubah menjelma jadi hewan-hewan. Ada kijang, ada harimau, ada celeng, ada serigala, banyak, sampai ke burung-burung. Loh, tapi ya itu celap hilang. Loh, apa tuh? Aku nggak takut, aneh. Akhirnya hilang. Nah, sebelum hilang tuh dia berubah jadi manusia lagi dan perempuan. Terus dia pergi, tapi 1 meter lah, loh, hilang. Apa ini? Aku nggak takut, tapi apa ini tadi? Berapa hari kemudian saya tuh pengen manggil dia, ya cuman nggak pakai apa-apa, nggak tahu 2-3 hari atau 4 hari datang perempuan. Akhirnya saya tanya sebelum dia duduk, saya tanya, kamu kok bawa kijang sama perkutut peliharaan kamu, Bang? Dia cuma menggeleng. Lagu sapa ya?
Dia ngomong, ya ini anakmu, tapi juga bukan anak kamu. Nah terus artinya apa? Nah ternyata dia cerita itu jelmaan dari roh-roh binatang yang akhirnya dijadikan manusia. Oh, ini bukan anak kamu, bukan anakku. Wong jane mung ngarang kok benar-benar terjadi ya. Waktu itu dia bilang, kamu benar-benar menghayati peran kamu. Akhirnya aku menjelmakan binatang-binatang yang sudah mati, entah itu diburu, entah pokoknya dibunuh. Waktu itu rohnya masih kan, nah, dia menciptakan itu melalui Tuhan. Tapi di situ juga jadi beban saya, nah, karena sebenarnya saya ya atau tidak menipu, nah, tapi ya udah terlanjur dan saya pikir ya ini karena peran saya memang diharuskan begitu, tapi dibalik itu ya, satu biar orang tuh pada akhirnya percaya dengan katakan goib dan punya artinya di dalam saya sendiri secara jiwa saya biar orang itu juga menghargai lah. Menghargai bukan menghargai saya sebenarnya, tapi menghargai sendang itu sendiri, ya, lingkungan itu sendiri, penunggu itu sendiri. Ya akhirnya saya semakin mantap. Tapi dibalik itu juga beban. Bebannya karena tiba-tiba saya menjadi dukun tiban. Orang berdatangan tidak cuma satu dua. Gerudukan, orang meminta berkah, rezeki. Ya, saya jadi berpikir wah ini, karena di situ banyak permintaan, tidak cuma di sekitar Ngawi, tapi di luar Ngawi juga banyak. Sampai ada yang datang dari Kalimantan, Sumatera. Wah, tambah beban. Ini sebenarnya ya setengah permainan, tapi kok begini. Wah, padahal saya nggak ngerti apa-apa, jangankan ngelakoni atau bertapa, puasa belum pernah. Ya waduh, saya merasa dosa ya, merasa beban itu bagi saya dosa lah katakan. Saya merasa berdosa. Dan lama-lama itu semakin berat buat saya. Nah, tetapi ya akhirnya ya atau tidak mesti ya terima. Nggak tahu nanti tebusan saya apa. Tapi ya itu saya setiap kali dipertanyakan, diminta orang untuk pelarisan, mencari orang, terus orang sakit. Terus ya banyaklah untuk mengawinkan seseorang, kepingin seperti saya punya istri peri. Ya, padahal saya nggak bisa sama sekali. Lagi ra pengen nilai sendangmu Sam, kapan ya? Nah, makanya sesuk. Besok lagi ke Sendang ya? Enggak, Iya. jam berapanya silahkan. Lagi turu kene apa turu hotel? Ya. Aku turu kene kowe. Turu hotel malah rasa turu. Lah yo kuwi
Wong aku tahu 3 dina kon nunggu hotel ning Lorin. Gah. Pisan tok bareng minggat aku. Pesan Simbok. Karena hidup ada pada dirimu, maka hidupkan apa yang ada di dalam dirimu. Bila kesenian adalah pilihanmu, satukan hidup dan senimu sampai ajal menjemputmu. Aku dan Puring, kutanam kamu batang puring, tumbuhlah jangan mati garing. Mari kita sejalan seiring, agar jagat ini imbang tak gunjang ganjing. Karena tingkah pola manusia otak sinting yang miring. Ya, kutanam kamu Puring, agar bumi tetap hijau tak tampak kering.